Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akan saya review satu-satu kuesionernya. Yang pertama atas nama Wiana Rubiati. Untuk kuesioner itu yang pertama orang harus tahu dia mengisi dalam konteks apa. Untuk menampilkan konteks itu kita harus menuliskan judul di atasnya. Ini langsung saya koreksi ya, saya kasih judul pengaruh program dana bantuan operasional sekolah BOS dan pendapatan orang tua terhadap prestasi belajar siswa kelas 7. Nah, jadi orang tahu dia ngisi dalam rangka konteks penelitian ini, dalam rangka konteks penelitian ini. Kemudian yang perlu diperhatikan kedua, dalam paparan skripsi Anda nanti ada yang namanya deskripsi responden. Deskripsi responden itu menerangkan kira-kira bagaimana gambaran responden Anda. Nah, untuk dapat mengetahui itu, maka setelah judul pertama adalah identitas responden. Identitas responden kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ada nama, kemudian selanjutnya umur, jenis kelamin. Ini disesuaikan dengan apa yang akan Anda bahas nanti. Misalkan Anda butuh data pendapatan, boleh disertakan situ data pendapatan. Misalkan dari berapa 0 sampai 1 juta rupiah per bulan, kemudian 1 juta sampai 3 juta, 3 juta sampai 5 juta, dan seterusnya. Itu boleh diisi seperti itu. Jadi setelah judul kita harus tahu identitas responden. Kemudian selanjutnya yang diperhatikan dalam angket adalah petunjuk pengisian. Kalau hanya gini kita harus menerangkan dan orang belum tentu paham. Jadi bagaimana cara mengisi kuesioner ini juga penting. Nah, itulah harus ada petunjuk pengisian. Petunjuk pengisian langsung saya tulis di sini. Nah, petunjuk pengisian, berilah tanda silang pada kolom SS sangat setuju, kemudian S setuju, R ragu-ragu. Nah, ini optionnya tidak boleh genap, harus ganjil ya. Optionnya harus ganjil. Ini langsung saya tambah saja di sini. Nah, kolom ini adalah kolom untuk RR, ragu-ragu. Nanti yang akan ngolah data sudah tahu. Jadi misalkan SS sangat setuju itu diberi poin 5, kemudian setuju 4, ragu-ragu 3, kemudian tidak setuju 2, kemudian sangat tidak setuju 1. Ini untuk output di SPSS nanti. Ini yang ngolah nanti sudah tahu caranya seperti apa. Jadi memang yang penting adalah jumlah opsinya tidak boleh genap atau sebaiknya ganjil. Nah, kemudian selanjutnya kalau Anda perhatikan ini pertanyaannya urut dari 1 sampai berapa ini? Sampai 20. Jadi konteks kuesioner itu adalah pertanyaan ini menjawab hipotesa yang mana gitu ya. Menjawab permasalahan yang mana gitu. Permasalahannya kan ada dua. Satu, pengaruh program BOS. Kemudian yang kedua, pengaruh pendapatan orang tua terhadap prestasi. Jadi kuesionernya pun harus disesuaikan. Ini saya hapus saja ya. Ini tidak seperti ini. Harus disesuaikan. Misalkan di poin pernyataan pertama ini adalah misalkan bagian pertama ini pertanyaan untuk pengaruh program BOS. Ini pertanyaannya nanti Anda review sendiri. Pertanyaan yang untuk bagian pertama ini sampai nomor berapa? Ini saya split sampai sini ya. Saya split sampai nomor 11. Saya split sampai nomor 11. Nah, seperti ini. Kemudian saya lanjutkan yang ke nomor 2, pertanyaan untuk pendapatan. Jadi nomor 12 sampai 20 itu adalah jawaban untuk pertanyaan pengaruh pendapatan terhadap prestasi.
pengaruh pendapatan terhadap prestasi. Jadi nanti yang ngolah juga akan paham seperti itu. Cuma pertanyaannya Anda cermati lagi, mana pertanyaan yang masuk untuk jawaban pengaruh program BOS, mana yang pertanyaan untuk pengaruh pendapatan. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya ini saya hilangkan, saya skip atau boleh Anda taruh di paling bawah nanti. Boleh Anda taruh di paling bawah. Nah, selanjutnya di bawah ini nanti akan ada model umum dari atau persamaan umum dari skripsi Anda. Model umum dari skripsi ini adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus E, di mana Y ini adalah variabel independen, variabel yang dipengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Yang dipengaruhi adalah kita lihat di atas, prestasi belajar siswa kelas 7. Itu adalah Y, variabel dependent yang dipengaruhi. Kemudian A ini adalah intercept atau konstanta. Kemudian B ini koefisien regresi. Berarti B1X1 B1 ini koefisien regresi X1, di mana X1 tadi adalah BOS, X2 adalah pendapatan, kemudian E ini adalah margin of error. Ini nanti dihasilkan dari data SPSS pengolahan regresi. Bentuknya nanti akan ketemu seperti ini, tapi semua ini angka. A angka, B angka, B2 angka, E angka. Jadi kurang lebih seperti itu bentuknya, itu nanti yang akan Anda tuliskan di pembahasan skripsi. Saya rasa itu ya. Cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan melalui grup.